Hai, namaku Steve. Aku seorang pelayan. Sudah lama aku menetap di desa ini. Jujur saja, aku suka di desa ini. Pelajarnya baik-baik. Yang pertama, mereka suka menghibur. Lalu memberikan rumah yang bagus. Oh, terima kasih. Oh iya, mereka juga selalu mengorbankan nyawa mereka melawan Jujur saja, ini adalah desa yang terbaik. Hai, namaku Pio, dan aku seorang villager. Di desa setiap harinya tidak ada yang beda ya. Pagi-pagi bercocok tanam, siangnya mengurus ternak, dan malamnya beristirahat. Berlindung dari para zombie. Namun tiba-tiba, muncul pendatang baru. Dengan baju biru entah dari mana, mengacaukan desa ini. Orang ini menyusun blok TNT, kukira untuk membantu kami melawan para zombie. Namun, aku meragukan senyuman aneh itu. Dia melihat kami sambil menyebut-nyebut butuh villager. Malamnya aku mendengar teriakan, tapi aku tetap melanjutkan tidurku. Dan esoknya, dua temanku tiba-tiba saja menghilang. Hai, namaku Pio. Hai, namaku Herman. Aku adalah Enderman. Gerak cepat adalah gayaku. Aku juga suka mengambil benda-benda aneh di dunia ini. Jujur saja, aku tidak suka air. Air dan aku memang kombinasi yang buruk. Apalagi saat hujan, aku harus memaksimalkan keahlianku ini. Aku juga suka berkumpul dengan rasku atau dengan monster yang lain. Hai, namaku Hai, namaku Hai, namaku Ombi. Aku adalah zombie. Kehidupanku setiap harinya cukup menarik ya. Saat matahari terbit, aku berlindung di dalam kayak. Dan saat matahari terbenam, aku main ke dalam desa, menyapa semua villager yang ada di sana. Mau main tidak? Pergilah kau makhluk terkutuk. Oh, aku tidak sendirian. Yang itu Perro yang sedang bawa pedang, dan itu Zor yang pakai helm. Zombie. Aku kebal matahari. Apa? Kebal matahari? Terkadang ketika jenuh, aku juga berkumpul dengan monster yang lain. Hai, namaku Anton. Aku adalah skeleton. Sudah cukup bagiku memiliki panah untuk menemaniku. Itu karena rasku toksik sama matahari aja. Kita kan emang tulang. Saking toksiknya, kami menyerang satu sama lain. Itu ya kita dari Pernah aku berani melawan Iron Golem sendirian. Ya, meski babak belur. Siang waktunya berteduh dan memoles panahku. Dan malam, waktunya berburu. Makhluk baru yang menghuni desa villager. Cuy, dia tidak keluar desa lagi malam ini. Kenapa aku tidak masuk ke dalam desa villager? Pertanyaan yang bagus. Di desa ada makhluk menakutkan. Mereka menyebutnya wolf atau serigala. Banyak dari rasku yang kalah di hadapannya. Tidak. Selain itu, aku juga membaur dengan monster yang lain. Herman, awas! Hai, namaku Anton. Kurang ajar kau pendatang. Sepertinya dia punya kekuatan angin. Kekuatan angin dari mana? Guys, dia datang. lanjut. Kurang Mana ya? Hai, Yang mana ya guys? Hai, namaku Anton. Aku bagian seri. Nah ini nih. Hai, namaku Erik. Aku seorang creeper. Ras kami adalah ras yang paling damai. Karena kami tidak pernah menyerang ras lain dengan kekerasan. Tapi, aku suka melihat ekspresi ras lain. Karena semakin ku dekati mereka, semakin aneh ekspresi mereka. Pergi gak lu? Aku juga jarang berkumpul dengan sesamaku. Entah kenapa firasatku selalu berkata untuk menjauhi mereka. Dia gak nyata, bro. Sadarlah.
Woi! Kiper mengeluarkan ultimate-nya. Sial, baru juga sepaut. Hanya ada satu makhluk yang dekat saja aku tidak mau, yaitu Ocelot. Tak seperti neraka. Ada satu makhluk yang berhasil membuat kami marah sekali. Dia, pria berjirah biru. Saat bertemu dengannya, rasanya ingin sekali mengeluarkan skill satu-satunya ini. Hai, nama aku Er. Berdiri 3 blok, Ih, lalu mantap tuh. tembak. Dia akan nyerang, tapi nggak akan bisa nyerang kita karena kita ada di atas dia ya. Wah. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Ini selalu error nih. Wifi. Libur telah tiba. Lirik. Lalilah. Berdiri 3 blok. Hai, namaku Anton. Dan sekarang kami sedang melawan seorang pendatang. Wahai pendatang, mungkin kau tidak tahu, tapi zombie adalah makhluk berbola. Dengan begini, tamat riwayatmu. Hai, namaku An. Kuharap kalian tetap tenang. Ini adalah SCP-173. Jika bertugas di SCP-173, kefokusan dan ketenangan sangat dibutuhkan. Karena kelalaian kecil saja, dibutuhkan minimal 3 pengawas untuk bertugas di SCP-173. Tidak boleh kurang dari 3 orang dalam mengawasi SCP-173. Sekali saja pengawas kehilangan momentum, SCP-173 sudah menggapai layar. Jadi, berapa kemungkinan selamat jika bertugas di SCP-173? 100% jika tidak ada kecerobohan. Asal para pengawas SOP pasti selamat. Kuharap kalian tetap... Adi! Si Junaid ke bawah! Jika mau menyebar, kita kapan majunya? Maju bro, maju. Butuh bantuan? Senior! Lah esok sekolah. Peoncello, lemoncello, krokodilo. Nasi. Terima kasih untuk semuanya. Ini adalah SCP-096, humanoid dengan tinggi sekitar 2,31 meter. Jika bertugas di SCP-096, pastikan kalian membaca standar operasional yang sudah ditetapkan. Apapun yang terjadi, jangan mencoba peruntungan dengan melihat wajahnya. Rekaman, foto, atau jejak digital yang berkaitan dengan wajah SCP-096 sangat dilarang. Entah kenapa SCP ini selalu mengejar siapapun yang Libur telah tiba. melihatnya. Apa yang harus dilakukan jika terlanjur melihat wajah SCP-096? Ada prosedurnya, yaitu diam di tempat. Untungnya, pengawas SCP-096 ini diberi suntikan penghilang rasa sakit. Senior, teruslah hidup. Senior, spesial, mungkin kata yang tepat untuk menjelaskan tentang diriku. Dengan pedang ini, aku berhasil mendapat tempat di antara rasku. Mereka mempercayakan harapan mereka setiap kali kami berburu.
Namun, harapan mereka berubah menjadi perbandingan. Pero spesial karena pedang atau pedang spesial karena pero. Dan untuk membuktikannya, mungkin mengalahkan makhluk ini adalah pembuktian yang tepat. Spesial, berapa kemungkinan mereka untuk menang? Bahkan dengan gerombolan zombie pun, dia masih berhasil 100%. Hey, dia bahkan membuat gerombolanmu rata dengan tanah. Apakah itu tidak berlebihan? Mereka temanku. Percaya pada kemampuan mereka adalah pilihanku. Sebagai teman mereka, aku percaya kemampuan mereka. Tapi aku lagi nonton, Pak. Lagi nonton aku. Lagi nonton Pak, padahal lagi nonton. Dia terkena penyakit pestilence. Harus kusembuhkan. Dia adalah SCP-049 dan masuk ke kelas Euclid. Jika bertugas di SCP-049, pastikan kalian mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan. Jika dokternya tenang bahkan menawarkan kalian minum, berarti kalian aman. Namun jika dokter tiba-tiba risih, aneh, dan panik, kusarankan untuk keluar. Entah wabah pestilence itu apa, tapi dokter selalu risih jika ada yang terjangkit. Kusarankan juga jangan sampai disentuh oleh tangannya. Kenapa tidak boleh? Dalam prosedur, sentuhan dokter adalah kematian. Jika dokter mencoba menjabat tangan kalian, sebaiknya kalian tolak, atau jika dokternya risih, sebaiknya lari. Karena jika disentuh oleh tangannya, itu artinya selamat tinggal. Juga sebenarnya, kejadiannya tidak beres sampai di situ. Hai, namaku Glenn. Aku seorang Iron Golem. Kenapa aku menjaga para pillager? Entahlah, tapi mereka menerima diriku yang berbeda. Jadi kudedikasikan hidupku untuk melindungi mereka. Dari pagi, siang, bahkan malam. Sejauh ini, lawan yang paling sering kulawan adalah zombie. Dan katanya, lawan yang paling berbahaya adalah geng pillager. Entahlah, aku belum pernah bertemu mereka. Hanya sebuah gosip di antara para pillager. Ada satu lawan, tiba-tiba datang menyerang memakai panahnya. Mungkin dia kira aku lawan yang mudah. Main-main aja, Bang. Terkait pendatang baru, aku tidak begitu menyukainya. Mungkin pillager menganggapnya baik, tapi tetap saja ada yang ganjal darinya. Nah, waktunya berbisnis. Hal bodoh yang pernah dilakukan mob Minecraft adalah merosting Enderman. Kamu tahu kan, kalau Enderman itu membenci air, dan bodohnya, mob ini malah menghujat kelemahannya. Enderman itu pendendam, jadi jangan harap hujatan itu dia lupakan. Ini tidak lucu, Airmon. Meski begitu, Enderman adalah makhluk yang lebih cerdas di antara kami. Jadi, beberapa masalah kadang berhasil diselesaikan olehnya. Juga meski terlihat penyendiri, Enderman memiliki banyak sekali relasi. Buktinya dia mengajak kami untuk bertemu dengan makhluk penggila ramuan, yaitu Witch. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi yang pasti sesuatu yang tidak baik telah terjadi. Ya, mungkin terlihat menegangkan, tapi tidak ada yang bisa mengalihkan fokus. Hai, namaku Yuan, aku seorang Wandering Trader. Hidup untuk cuan adalah moto hidupku, dan cara cuannya yang menjadi Wandering Trader. Apa yang kujual? Apapun akan kujual, selama barangnya mudah dicari, dan tentunya gratis. Apakah mudah menjadi Wandering Trader? Menjadi Wandering Trader tidak semudah yang terlihat. Kadang di perjalanan, aku dihadang oleh zombie. Bahkan di dunia yang terkenal barbar. Ya, untungnya aku memiliki Invisible Potion. Jadi, kemungkinan selamatku tinggi. Seefektif apa Invisible Potion? Kurasa jika kamu mencobanya, menghadapi makhluk paling berbahaya pun, kamu bisa selamat.
Varian manusia yang harus kalian waspadai adalah usus ringan tangan. Hai, namaku Benny, aku adalah The Witch. Tidak ada yang lebih kucintai dari meracik ramuan. Yang bisa, aku harus mengambil peralatan